Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Kita awali dahulu dengan memanjatkan doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk semuanya saudara kita yang telah memberikan sholawat infak dakwah kepada channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Karena berkat sholawat saudara-saudara kita itu, channel dakwah ini masih dapat eksis hadir di ruang-ruang kalian semuanya. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku, terima kasih atas seluruh apresiasinya, yang semoga ya tetap menjadi anti download, anti skip, dan mengambil bagian dalam mensiarkan dakwah untuk men-share materi-materi kajian di channel ini, ya, di-share di media sosial yang kalian miliki. Media sosialnya apa itu ya terserah urusanmu, aku nggak ngerti. Apakah Facebook, apakah Instagram, apakah WA, apakah tetek bengek, itu aku nggak ngerti aku hal-hal yang begitu, ya. Dan terima kasih atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Mampir ngombe di pagi ini, ya. Sebelumnya ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya aku kasih guiding untuk melihat kajian di Mampir Ngombe ini. Semuanya harus melihat dulu, terutama bagi yang belum, kajian yang kemarin, ya, supaya kerangka berpikirnya itu nanti bisa dipahami dengan benar. Ya, lihat ke sini dulu, baru nanti lihat yang ini. Masih tetap ya secara ringan kita bicarakan yang sekarang lagi rame, ya. Maka aku kasih tajuk, ada rektor nggak ngerti gurun, nggak ngerti Tuhan. Ada rektor nggak ngerti gurun, nggak ngerti Tuhan, ya. Oke, sebelumnya tentunya tidak semuanya, hanya satu saja yang aku akan baca. Ini komen dari saudara kita. Bisa kalian lihat komennya itu di huruf F dari Mas FJ, ya. Komennya masuk di Mampir Ngombe yang kemarin, ya. Lokus delikti agama dan budaya, kaum gurun dan halal bihalal, ya. Itu Mas FJ komennya begini. Assalamualaikum Pak Subandi T. Sukoco, Sukron sangat menambah wawasan dan kerangka berpikir yang sangat super sekali, ya. Komennya di situ, ya. Ini oke, ya. Ini kalau ada suara goreng-goreng ya dimaklumi saja, karena studionya ini cuman berapa langkah dari dapur tempat istri tercinta menggoreng-goreng, ya. Ya, ini studio goreng gitu aja lah. Oke, terima kasih untuk Mas FJ. Tolong lain kali sebutkan asalnya dulu. Dari mana? Misalkan Bandung, Jakarta, atau Palembang, atau Makassar gitu, ya, disebutkan dulu, atau Samarinda gitu, baru komen, ya. Supaya aku tahu, karena di sini juga kita jadikan wadah silaturahmi sesama saudara, ya. Komennya sebagai bentuk apresiasi aku ucapkan terima kasih Mas FJ. Tetapi yang aku minta ini secara khusus kepada Mas FJ, tapi juga kepada yang lain.
Jangan hanya sekedar berhenti di sini, tolong dibantu, di-share. Karena apa? Aku sudah bilang aku ini tidak marketable. Ya, ini kalau orang-orang marketing ngerti lah apa itu marketable. Aku tidak punya nilai jual. Jadi seperti power seperti sekarang ini stagnan itu, yaitu risiko dari sosok yang tidak marketable. Artinya secara pasar dia tidak atau kalaupun bisa sulit diterima. Karena casingnya nggak meyakinkan gitu loh. Nah, maka dari itu aku perlu bantuan Mas FJ ya, supaya apresiasinya itu dilanjutkan dengan ikut men-share kajian-kajian yang ada di sini supaya publik tahu. Gitu loh ya. Dan ini secara khusus kepada Mas FJ tapi kepada seluruh viewer yang ada di sini untuk membantu men-share kajian-kajian yang ada di channel ini kepada publik gitu loh. Karena kalau aku terbatas, ada keterbatasan seperti tadi gitu loh. Sebetulnya bukan aku ingin dibantu supaya terkenal, enggak, aku enggak perlu terkenal. Cukup pemikiranku itu bisa disampaikan lewat orang lain dan orang lain yang terkenal itu enggak masalah. Sudah enggak apa-apa, natural aja biar rame-rame, biar buka aja pintunya daripada gelap. Ya memang bukan studio kok. Jadi gitu ya Mas FJ ya, tolong dibantu juga kepada mas-mas yang lain, mbak-mbak yang lain, bapak-bapak yang lain. Apresiasinya bagus, cuman jangan berhenti sekedar apresiasi, tidak dilanjutkan dengan men-share materi-materi kajian di channel ini gitu. Ya. Oke. Sekarang kita mulai masuk ke materi kita. Aku nggak tahu akhir-akhir ini ada apa dalam dunia pendidikan kita. Ya, ada apa sebetulnya? Pengerusakan itu yang paling ampuh itu memang lewat pendidikan. Jadi sebuah generasi itu dirusak itu paling ampuh, meskipun itu karena kalau masuk ke dunia pendidikan itu masuk ke kultural, tidak struktural. Itu lambat, tapi hasilnya dahsyat itu. Kalau dunia pendidikannya dirusak, maka lihat aja 50 tahun ke depan itu generasinya itu rusak. Ya. Karena dunia pendidikan itu akan merubah paradigma cara berpikir kita sebagai anak bangsa. Sebagai makhluk sosial itu akan berubah lewat pendidikan. Nah, terkait dengan pendidikan, ini bukan orang-orang yang tidak punya stakeholder loh ya. Mereka orang yang punya stakeholder dan itu sangat-sangat puncak dalam lembaga-lembaga pendidikan. Kemarin itu sudah agak lama ada rektor ya mempertandingkan antara Pancasila dan agama. Dan rektor itu ternyata kan ya bukan rektor biasa, dia rektor dari sebuah universitas yang berbackground agama. Iya kan? Ada apa? Pancasila dan agama itu disandingkan, bukan ditandingkan. Belum lama setelah itu, tapi agak ke belakang seperti yang aku ceritakan. Cuman karena dia adanya di Malang dan aku berusaha untuk bertemu, dan akhirnya kami bertemu yang lewat diskusi yang aku tanya, kalau semua warna itu putih-putih itu ada nggak? Ketika sang dosen ini sudah teracuni oleh pemikiran pluralisme, yang akhirnya diskusinya dia tidak mau melanjutkan, ya aku sebagai tamu harus ada adab ya. Orang Islam itu kalau bertamu ya harus pakai adab. Kalau sudah yang tuan rumah nggak berkenan ya mohon diri gitu. Diskusi itu akhirnya tidak terlanjutkan. Itu juga begitu. Ini dosen yang nyusun, ini bukunya aku cari-cari tadi karena bukuku saling ya tempatnya nggak mendukung, jadi bertumpuk-tumpuk. Ini aku temukan di bukunya. Ya. Gini. Nah, ini bukunya ini. Ya, ini bukunya. Terus ini didanai oleh Dikti ini. Ini coba.
supaya kalian tahu. Aku bicara itu tidak berani kalau nggak by data. Ini ya, kepada Dikti melalui DP2M selaku pihak yang telah mendanai penelitian ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Jadi ini yang punya gawe Dikti. Nih. Yang aku garis merah. Ini yang punya gawe Dikti. Aku sih tidak menyalahkan sepenuhnya buku ini, cuman kita tidak membicarakan buku ini ya. Ini hanya sekedar introduction. Ada apa dunia pendidikan kita kok seperti ini, gitu. Ya. Aku hanya bilang sekilas saja. Buku ini apakah salah? Secara keseluruhan tidak salah, tapi secara keseluruhan juga tidak benar. Jadi ada benernya, ada salahnya. Ya. Di mana letak benar dan salahnya? Dalam teologis itu ada domain yang itu eksklusif. Namun jangan lupa ada domain yang inklusif. Iya, kita akui. Ada yang domain eksklusif, ada yang inklusif. Ya. Yang jadi masalah, buku ini hanya berbicara yang inklusif. Dia tidak berbicara yang eksklusif. Jadi toleransi yang dia sampaikan, toleransi yang keliru. Tidak bisa, agama itu ada dua domain kok, seperti dua sisi mata uang. Nggak terpisahkan, ada yang eksklusif, ada yang inklusif. Ya, ini hanya yang inklusif aja yang dieksplor. Ya memang ini buku pesanan dari Dikti. Dan ini ada duitnya ini, didanai Dikti kok. Dan ini kerja kelompok. Yang aku bilang si penanggung jawab dosennya pernah tajak diskusi, akhirnya tidak mau melanjutkan diskusi itu. Tidak bisa semua agama mau dibilang benar, nggak bisa. Ya. Nah sekarang ini ada lagi yang sedang kita diskusikan. Ini rektor ini, ya. Rektor ini nggak ngerti guru, nggak ngerti Tuhan, jadi repot. Gimana kita mau maju sebagai bangsa kalau begini caranya? Ya. Aku bacakan dulu profilnya, ya. Ini rektor ITK ya, Institut Teknologi Kalimantan. Ya. Yang kemarin aku baca bahwa kampus telah menyampaikan sebuah pernyataan, apa yang disampaikan oleh rektor itu adalah masalah pribadi, jadi tidak mau dikaitkan dengan kampusnya. Aku bilang, oh ini menarik juga ini. Terus otoritas tertinggi di kampus itu siapa ya? Kan kita jadi bingung juga. Otoritas tertinggi dalam kampus itu adalah rektor. Nah, sekarang ketika rektor itu mengeluarkan pernyataan yang menjadi masalah di publik, kampus bilang itu urusan pribadi rektor, bukan urusan kampus, sehingga membentuk constraint harus dibedakan antara rektor dan kampusnya. Ya, tapi setidaknya bagus-bagus juga. Artinya apa? Tidak semua apa yang disampaikan oleh rektor itu bisa atas nama kampus. Harus ada pilah-pilahnya. Ya. Belum tentu kampusnya mengamini. Karena di kampus itu banyak kepala, bukan hanya kepala rektor aja. Ya. Oke, kita lihat profil dari rektor BSP ini ya. Kita coba mengutip situs ITK ya. Ternyata BSP menjadi rektor pada tanggal 19 Desember 2018 dengan masa bakti 2018 sampai 2022. Berarti tahun ini ya. Tinggal nggak tahu bulannya sampai bulan keberapa. Dia menggantikan Profesor Dr. Insinyur Sulistiono DEA. Ya, itu seniornya. BSP tercatat menjadi rektor ITK pada periode 2018 sampai 2022. Itu data yang aku terima. Berikutnya, si BSP ini, si rektor ini memang sudah sejak lama terlibat dalam program beasiswa
LPDP, ya. Nggak tahu juga aku. Istilah-istilah di kampus itu bergonta-ganti. Lah wong isine lho ya guru ngono-ngono wae gitu loh. Hanya bungkusnya aja gonta-ganti nama, isinya cuman gitu-gitu aja. Mulai dari penerimaan mahasiswa baru, ada yang dulu namanya SPMBK, ada yang namanya Sipen Maru, Teteng Bengek. Tapi ya intinya cuman gitu-gitu aja gitu loh. Rame dibungkus tapi tidak ada peningkatan diisi. Aku heran. Ini juga namanya LPDP. Nanti kita dengar ada yang bidik misi gitu juga. Nggak jelas. Sebetulnya mau dikemanakan pendidikan kita ini. Ya. Ia terlibat dalam program beasiswa LPDP sebagai pewawancara Departemen Keuangan sejak 2013 lalu. Nah, dia cukup lama ya. Pria kelahiran Klaten 12 Mei 1969. Nah, ini berarti jauh di bawahku ya. Berarti dia, memang aku lihat dia tidak punya gelar insinyur. Jadi dia bukan insinyur. Dia ST. Ya. Ya itu juga kembali tadi, gelar insinyur berubah menjadi ST. Terus substansinya apa sih kok dirubah-rubah dari insinyur ke ST orang? Yang penting itu kan bagaimana kualitas seorang yang sudah berpendidikan S1. Seharusnya di sana bukan hanya sekedar bungkusnya gelar digenti-genti dari insinyur ke ST. Aduh, repot. Jadi aku pastikan dari dari tahun kelahirannya dia jauh di bawahku ya. Juniorku, maka dia tidak bergelar insinyur seperti seniornya tadi yang Profesor Dr. Insinyur Sulistiono ya. Tidak, dia gelarnya itu ST. Aku bisa pastikan itu. Lihat dari tanggal kelahirannya. Dari tahun kelahirannya. Ya. Ini merupakan guru besar Teknik Industri Institut Teknologi 10 November atau ITS ya. Jadi dia menjadi guru besar ya. Bidang keahliannya mencakup data mining, optimasi dan materialistik, operation research, manajemen proyek. Itu merupakan mata kuliah di jurusan teknik industri. Nah, aku sedikit tertarik membahasnya karena aku juga teknik industri. Jadi aku jebolan teknik industri. Ya. Aku kasih tahu sedikit tentang teknik industri. Mohon dikoreksi kalau salah, karena senyampang yang aku dengar, ide dari adanya jurusan teknik industri itu dari almarhum Bapak B.J. Habibie, semoga Allah selalu merahmatinya. Kalau ini salah, tolong aku dikoreksi. Teknik industri itu apa sih? Jadi gini, kita mau orang teknik itu lengkap, serba bisa. Sehingga kalau kita sebagai orang teknik ada proyek, kita mau berbicara secara ekonomis, kita tidak perlu mengambil orang ekonomi. Tapi khusus dari orang teknik itu juga ada yang mampu berbicara ekonomi. Gitu loh. Maka digagaslah satu jurusan dalam Fakultas Teknik itu, yaitu teknik industri atau industrial engineering. Jadi bisa dikatakan industrial engineering itu hybrid antara ekonomi dan teknik. Kami harus menguasai dua-duanya. Bagaimana pendekatan ekonominya, bagaimana pendekatan tekniknya. Itu analisanya ribet. Makanya statistik harus menguasai. Ya, sehingga ketika orang teknik perlu wawasan ekonomi, tidak perlu mengundang orang ekonomi, tapi cukup orang teknik sendiri ada yang mampu. Ide itulah yang kemudian melahirkan jurusan dalam Fakultas Teknik itu, yaitu teknik industri. Gitu. Ya, ini supaya kalian nggak goblok-goblok amat gitu loh ya, supaya ngerti. Jadi dia hybrid gitu ya. Oke. Si BSP ini, si rektor ini menempuh pendidikan S1-nya di Bandung, di ITB ya. Kemudian program tekniknya industri, sama seperti aku bilang tadi.
lalu melanjutkan magister sama doktornya langsung dia ke mancanegara, ke Oklahoma sana, ya, USA, ya. Tak hanya itu, ternyata BSP tercatat pernah berkontribusi, ya, sebagai anggota tim evaluasi kinerja perguruan tinggi swasta PTS, atau semacam kalau di level sekolah itu mungkin penilik sekolah gitulah kira-kira, ya. Dirjen Kelembagaan Dikti tahun 2015. Kalau kita lihat karirnya memang cukup bagus dengan usia yang relatif muda, ya, tahun 69 kan masih muda itu, ya. Bagus karirnya, ya. Sekarang kita lihat apa yang dikatakan rektor ini yang menjadi gonjang-ganjing sekarang, ya. Rektor ITK yang singgung manusia gurun. Aku tidak sampaikan lagi tentang bagaimana korelasinya antara agama dan budaya. Yang itu bisa kalian lihat seperti guidingku tadi, lihat di kajian yang kemarin, ya. Jadi aku anggap itu sudah selesai. Kalian harus lihat di kajian yang kemarin. Nanti ini dijadikan satu playlist, ya, tuh, supaya orang gampang nyarinya. Oke. Rektor ini menulis, ya, tulisannya begini. Jadi aku ngomong harus pakai data, kalau enggak nanti enggak akurat, ya. Tulisannya itu begini. Ini di medsos yang dia punya ini, ya. Sebentar. Sebentar aku cari, kok enggak ada. Sebentar, ya. Ini yang bikin lama datanya. Datanya kemana ini? Ah, ini alhamdulillah ketemu. Nih data dia, ya. Itu jejak digitalnya, ya. Jejak digitalnya itu. Sekarang kita lihat apa komentar dia, ya. Rektor ITK yang singgung manusia gurun. Tulisan Rektor Institut Teknologi Kalimantan terkait pengalamannya mewawancarai sejumlah mahasiswi, ya, yang mendapatkan beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan, LPDP tadi itu lah, yang sekarang singkatannya macam-macam, kadang-kadang kita bingung sendiri, ya. Itu akhirnya menuai sorotan. Karena apa? Dia memuat tulisan yang diunggah di media sosial yang dia punya seperti yang tadi aku tunjukkan, ya. Pasalnya tulisan itu menyinggung istilah manusia gurun, ya. Istilah manusia gurun dilontarkan oleh BSP setelah jadi pasca dia memberikan sejumlah pujian terhadap mahasiswi yang ia wawancarai. Jadi dia mewawancarai mahasiswa yang dapat bantuan gitulah, ya. BSP menyebut mahasiswi yang diwawancarainya merupakan anak-anak yang pintar, ya. Nanti dia menggunakan istilah open mind, ya. Tepatnya begini. Jadi 12 mahasiswi yang saya wawancarai tidak satu pun menutup kepala ala manusia gurun. Otaknya benar-benar open mind. Pinter maksudnya. Mereka mencari Tuhan ke negara-negara maju seperti Korea, Eropa Barat, dan US. Bukan ke negara yang orang-orangnya pandai bercerita tanpa karya teknologi. Bunyi tulisan si rektor ini, ya, yang beredar di media sosial, ya. Itu bunyi tulisan BSP si rektor ini yang beredar di medsos yang aku tunjukkan tadi, ya. Sekarang aku mulai kasih tanggapan. Oke, agar lebih jelas aku ulangi lagi statement dia.
Jadi 12 mahasiswi yang saya wawancarai tidak satu pun menutup kepala ala manusia gurun. Otaknya benar-benar open mind. Mereka mencari Tuhan ke negara-negara maju seperti Korea, Eropa Barat, dan US. Bukan ke negara yang orang-orangnya pandai bercerita tanpa karya teknologi. Begitu ya. Oke, sekarang coba aku kasih tanggapan. Tanggapan untuk rektor ITK yang singgung manusia gurun. Bentar, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tisu. Oke, aku kasih tanggapan. Pertama tentang open mind dan tutup kepala. Ya, kita sebut tutup kepala aja ya, karena dia menyebutnya tutup kepala. Oke, komenku yang pertama, kalian perhatikan. Ini kan kita berbicara dalam perspektif akademis. Apalagi dia si BSD ini rektor. Harusnya juga berbicara dalam domain akademis. Nggak boleh asal nyocot aja, nggak boleh. Jadi cangkemnya itu harus bersandarkan kepada kerangka berpikir akademis kan. Berpikir akademis apa? By data. Begitu. Ya, seperti aku nggak berani membicarakan kalau kita kajian utama di senja hari pukul 15 itu, pukul 17 itu, nggak berani berbicara kalau tidak menukil dari apa yang sedang kita bicarakan. Teologis itu datanya di mana? Ya di kitab suci. Kalau Islam kita harus bersandar kepada Al-Quran. Kalau kekristenan, Yahudi kita kepada perjanjian lama, perjanjian baru. Nggak bisa hanya lepas ngomong aja tanpa ada sandaran Alkitabiahnya. Ya, begitu juga ini. Seharusnya dia sebagai seorang rektor lagi, bukan main-main rektor, itu bicaranya harus disandarkan secara kerangka berpikir akademis. Sekarang begini. Sejauh mana bisa dia tunjukkan dengan hasil riset ya, adanya korelasi positif antara penutup kepala dan open mind yang dia bilang otak-otak pinter itu. Ini kita berbicara teknis agak ribet ya. Kalau kalian familiar dengan statistik, tahu apa yang namanya korelasi positif. Dan itu perlu berapa sampel yang diambil. Jadi ada populasi, ada N besar, ada N kecil, itu teknis lah. Kalian nanti otaknya mumet kalau aku jelaskan itu. Karena kami di teknik industri itu yang namanya statistik itu harus jago. Guru statistikku itu adalah Pak Alkap, orang Probolinggo yang ngajar di ITS. Itu Pak Alkap itu ya, kalau secara genetika ya dari gurun sana juga. Ini alumni dari Amerika juga ambil doktornya. Pada waktu itu dia fresh graduated dari pulang dari Amerika ngajar kami statistik. Otaknya cemerlang. Ya, karena aku sekolah di swasta ya, yang dulu institut teknologiku itu swasta, tapi cukup terkenal dan cukup disegani era itu. Karena apa? Semua tenaga pengajarnya itu oleh rektor kami dipilihkan orang-orang yang memang pakar dalam bidangnya dari masing-masing universitas yang ada di Jawa Timur ini. Nggak sembarangan yang ngajar kami dulu. Jadi meskipun kalau aku kan apa ya, dulu kami ada istilahnya terminal. Aku sempat berhenti setahun terminal. Sekarang nggak tahu ada nggak istilah itu. Ya, jadi statistik aku itu sempat diajar oleh Pak Alkap. Ya, Alkap siapa nama lengkapnya itu namanya. Ya, yang itu secara genetika itu ya manusia gurun juga.
Ya, itu alumni doktornya dari Amerika, aku lupa Chicago atau bagaimana. Pas dia fresh graduated, dia ngajar kami itu pas rame-ramenya Bob Geldof tentang AIDS. Dia konser AIDS untuk lembaga, untuk menggalang dana mengatasi wabah AIDS saat itu tahun 80 berapa aku lupa. Ya, yang namanya Pak Alkap ini rambutnya gondrong segini, pakai baju hem putih, diginikan, pakai celana jeans, pakai sepatu koboi. Rambutnya gondrong segini, ya dasar keturunan Arab ya, ganteng. Hidungnya mancung. Kami sempat menyebutnya Bob Geldof karena ganteng. Seperti Bob Geldof. Ganteng. Tapi kami nggak ada yang berani macam-macam sama dia. Ketika dia ngajar itu nggak buka buku sama sekali. Yang namanya statistik itu, rumus itu bejibun. Dia nggak buka buku sama sekali, semua di luar kepala. Kami yang nakal-nakal ini ketika masuk kelas diem. Karena nanti kalau rame takut dipanggil ke depan suruh jelaskan nggak bisa. Itu artinya kecerdasan itu berbicara, dia dapat membungkam segalanya. Ya. Nah, kami juga dulu dapat mata kuliah yang namanya rancangan percobaan. Itu ada, itu juga statistik, ada statistik quality control. Ada nanti tata letak pabrik. Nah, sekarang kita bicara statistik tentang rancangan percobaan. Seharusnya ya, rektor ini melakukan riset dulu dengan menggunakan metodologi rancangan percobaan. Sejauh apa ada korelasi positif antara penutup kepala dan open mind, baru dia ngomong. Gitu loh. Jangan dia ngomong tanpa data. Caranya gimana? Begini, kita bikin dua populasi. Populasi pertama itu orang yang dia bilang open mind itu tanpa tutup kepala. Populasi kedua itu mahasiswi yang katanya goblok gitu aja lah gampangannya ya, yang pakai tutup kepala. Oke. Kemudian dua populasi ini kita kasih waktu 1 tahun, kita riset. Yang katanya pinter tanpa tutup kepala, coba kita cross, kita silang, dia dikasih tutup kepala selama 1 tahun. Apakah dia nanti terus menjadi goblok? Oke, berikutnya yang tadi katanya goblok karena pakai tutup kepala, kita minta dia untuk tidak pakai tutup kepala selama 1 tahun juga. Nanti apakah dia menjadi pinter? Kalau jawabnya iya, berarti ada korelasi positif antara tutup kepala dan open mind. Harusnya begitu. Bicara akademis, nggak asal ngomong seperti ini. Sekarang dia punya data nggak? Apa korelasinya? Apakah korelasi itu bisa dipertanggungjawabkan? Benar-benar ada korelasi positif antara penutup kepala dan open mind? Jangan-jangan hanya sebuah kebencian saja. Kalau memang kebencian, memang nggak perlu riset. Itu orang nggak perlu S1, S2, profesor, doktor, rektor, nggak perlu. Tukang ngarit di kampungku aja bisa. Kalau hanya berbicara atas dasar kebencian. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, dia bilang begini, mencari Tuhan ke negara-negara maju seperti Korea, Eropa Barat, US, bukan ke negara-negara yang orangnya pandai bercerita tanpa karya teknologi. Aku kasih komentar. Yang pertama, bicara Tuhan itu harus berbicara Nabi. Karena Nabi itu guru. Ya, itu yang pertama. Berikutnya, Kanjeng Nabi itu bukan teknokrat. Gimana sih? Kanjeng Nabi mulai Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak satu pun itu teknokrat. Jadi jangan terus dikomparasi menemukan karya teknologi itu berupa apa. Mereka bukan teknokrat. Rektor gini aja nggak ngerti. Mereka nggak ngurusi bagaimana mobil itu supaya kalau bisa tanpa bahan bakar sudah bisa bergerak.
nggak ngurusi itu. Nggak ngurusi bagaimana handphone itu supaya hemat kuota. Nah, itu bukan urusan para nabi. Para nabi itu adalah dia memperkenalkan kita tentang hidup yang benar berdasarkan hukum Allah secara vertikal dan horizontal. Gitu loh. Jadi ini orang bingung, nggak tahu gimana. Nabi itu bukan teknokrat. Jadi kamu bilang pandai bercerita, tanpa cerita hidup ini tidak ada. Tidak ada satupun kehidupan yang tidak menjadi cerita. Jangan kamu jadi rektor itu juga karena cerita. Ya. Oke, berikutnya. Apa terminologi dengan Tuhan yang si rektor ini maksud? Apa? Sehingga dia bisa ngomong mencari Tuhan ke negara-negara maju seperti Korea, Eropa Barat dan US, bukan ke negara orang-orang yang pandai bercerita tanpa karya teknologi. Pertanyaanku, apa terminologi yang dianggap Tuhan itu apa? Ya, hanya sebagai pengingat saja. Diksi Tuhan itu adalah diksi teologis, bukan diksi teknologi. Jangan dicampur-campur. Jadi berbicara Tuhan itu tidak boleh keluar dari pemahaman teologis tentang suatu eksistensi yang dia sebagai ilah dan dia sebagai roh. Nggak bisa, karena Tuhan itu hadir dalam domain teologis, sehingga dia tidak bisa dibawa ke dalam domain teknologi dengan melepaskannya dari teologis. Tidak bisa, ya, karena sudah berbicara eksistensi tentang Tuhan, itu ya ilah, itu ya rob. Nah, sekarang aku nggak tahu dalam otak dia terminologinya Tuhan itu apa, gitu loh. Dan yang dianggap ya Tuhan itu apa? Nggak bisa dikonfirmasi. Kalau misalkan dalam satu meja diskusi enak bisa aku konfirmasi. Nah. Berikutnya yang ketiga, kapan orang-orang di negara maju seperti Korea, Eropa Barat, dan US mengenal Tuhan itu kapan? Terus Tuhan seperti apa yang mereka kenalkan? Terus siapa yang dipertuhankan mereka? Kok kamu bilang mencari Tuhan ke negara-negara itu? Coba. Jangan-jangan perspektif si rektor ini tentang Tuhan, kalau kita ketemukan dengan orang-orang yang ada di Korea, ada di Eropa Barat, ada di US, bisa jadi juga tidak sama. Karena apa? Di negara-negara itu, meskipun itu negara yang bisa dibilang sekuler, di sana bukan tidak ada manusia yang tidak beragama. Di sana ada juga manusia-manusia yang beragama. Gitu loh. Jadi jangan digebiah-uyah. Ya. Ada yang beragama, ada juga yang tidak beragama. Gitu loh. Nah, sekarang kalau berbicara Tuhan, mencari Tuhan ke negara-negara itu, memangnya mereka punya Tuhan? Terus Tuhan yang mereka perkenalkan seperti apa? Siapa yang dipertuhankan mereka? Ya. Berikutnya yang ketiga. Ya. Yang keempat, ya. Siapa sebetulnya yang dipertuhankan oleh si rektor ini? Itu menjadi misteri kita. Karena aku nggak bisa konfirmasi. Siapa yang dipertuhankan oleh rektor ini, siapa? Sehingga dia bisa ngomong seperti itu. Ya. Karena agama-agama, baik itu yang samawi maupun yang ardi, itu lahirnya di dunia belahan timur. Ini kalau kita belajar antropologis, ini kita perlu banyak pengetahuan. Agama-agama yang samawi maupun yang ardi itu berasal dari belahan bumi timur. Tidak ada nabi dari belahan bumi barat, itu tidak ada. Misalkan dari Amerika sana, dari Inggris sana. Nabi dari mana? Dari Perancis.
Tidak ada. Ya, aku nggak tahu siapa yang dipertuhankan si rektor ini. Seandainya kan aku nggak tahu. Ya, kalau yang dipertuhankan rektor ini adalah teknologi, ya. Jadi yang dia anggap Tuhan itu teknologi, gitu. Ya, maka kalian sudah bisa memposisikan si rektor ini sebagai makhluk yang otaknya itu teis atau ateis. Cukup di sini kajian kita dan silakan Anda petakan apakah otaknya rektor itu teis atau ateis. Oke? Kita sudahi dulu ya mampir ngombe kali ini, dan semoga kalian semua selalu tetap dalam berkat rahmat Allah ya, selalu dalam limpahan curahan kasih sayang Gusti Allah Agung, selalu eksis dalam Islam ya, dan selalu mendapatkan kesehatan yang prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana mestinya. Kalaupun nanti ini hasil rekodnya aku belum tahu banyak noise ya maklumlah, ini bukan studio, dekat dapur ada istri masak, di samping ada tetangga apa namanya itu cuci karpet, jadi dia pakai kompresor, suaranya terdengar sampai sini ya, mohon dimaklumi. Artinya kalau tidak bagus seperti biasanya silahkan pakai headset aja ya. Itu dari aku. Anda setuju ambil, Anda tidak setuju tinggalkan, tidak ada masalah bagi aku ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin.